Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kita yang ke-116. Ini selalu konsisten kita setiap pekan. Salam kenal juga untuk Coach Teguh yang saya baru kenal dan juga teman-teman yang lainnya. Dan kita akan mulai ini sesinya segera aja karena supaya diskusinya nggak terlalu malam. Dan seperti biasa saya mohon share screen melihat perjalanan kita selama ini supaya kita saling tahu gitu, terutama untuk teman-teman yang mengikutinya via YouTube. Jadi topik malam ini sebuah buku yang luar biasa, The Earn Life, dan ini adalah buku-buku yang bisa dikatakan ya 95% sudah kita bahas dan beberapa 5%-nya yang kita jadwalkan hingga bulan Januari yang akan datang. Kemudian topik-topik yang selama ini sudah kita bahas itu mengenai strategi marketing, leadership, kemudian entrepreneurship, operations excellence, dan ini contoh-contoh bukunya yang sudah kita bahas. Kemudian teknologi innovation, environment, dan personal improvement. Jadi cukup banyak yang kita bahas dan ini adalah contoh beberapa buku yang sudah kita bahas 3 bulan belakangan ini sampai dengan pekan lalu, yaitu Mas Iwan Kusworo membahas Marketing Rebellion. Ini menarik sekali dan masih hangat. Saya mencatat banyak hal dari buku tersebut. Dan malam ini kita akan membahas The Earn Life. Nah, yang selanjutnya 117 sampai dengan 122 itu sudah kita jadwalkan hingga Januari 2023. Jadi pekan depan kita akan membahas buku yang cukup unik ya, Predictably Irrational, yang membahas Mas Emil Yahya ya. Jadi ini jadwal kita untuk pekan depan dan selanjutnya sampai dengan Januari 2023. Dan petugasnya semua yang akan mereview udah kita jadwalkan ya sampai dengan yang ke-124 yaitu 18 Januari. Mas Wempi yang akan membahas How Happiness Happens. Nah, ini banyak sekali ya buku-buku yang sudah atau akan kita bahas. Nah, malam ini kita akan coba membahas satu buku yang benar-benar tadi sebelum kita mulai Pak Buntoro mengatakan bahwa buku ini luar biasa ya. Saya tadi juga baca beberapa di pembukaannya, samplernya dari Kindle, bagus sekali dan banyak yang penuh makna ya menurut saya. Nah, kalau teman-teman ada usulan buku-buku yang akan dibahas, silahkan langsung aja hubungi di Telegram grup BRID, itu udah ada ya linknya. Kemudian untuk tidak membebani ya bagi teman-teman yang mereview, karena mereviewnya tidak harus orang yang jago presentasi, karena yang penting adalah dia udah membaca bukunya. Nah, ini ada sedikit panduan, jadi cukup menggunakan font yang besar, yang 30 size-nya. Kemudian lama bicaranya sekitar 20 menit gitu ya, mungkin lebih sedikit nggak apa-apa. Dan slide-nya juga nggak perlu banyak-banyak, cukup 10 ya. Jadi ini sedikit panduan dari kami, dan malam ini akan membantu kita memandu diskusi adalah Mas Ari Eko Prastyo. Beliau ini adalah seorang entrepreneur dan digital marketer. Saya bacakan aja ya resumenya beliau. Dia adalah seorang informatics engineering dari IST Akprin Yogyakarta di tahun 2011, dan kemudian beliau ini mengikuti ya beberapa hal konsep innovation, VDA innovation di Jerman, Berlin. Kemudian juga beliau ini adalah lulusan dari MBA ITB ya, jadi muridnya Pak Satya ini, Mas Ari ini. Pengalamannya sangat banyak sekali dan ini sebetulnya hanya beberapa karena saya sempat ketemu Mas Ari pada saat
ketemu di Jogja pekan lalu ya. Ini co-founder dari Altek Indonesia, kemudian co-founder dari Kopi Pasti, kemudian founder Jagoan Digital Agency. Waduh, punya digital agency, judulnya aja ngeri ya, Jagoan. Grup distributor PT Tira Satria Niaga 2021, Perpuseru Facilitator Coca-Cola Foundation ID 2014, Technology Intermediary Kementerian Ristek 2012, kemudian Innovation Internship FH Aachen Germany. Nah, ini udah pengalamannya udah global ya, tidak hanya Indonesia tapi sudah global, dan achievement-nya adalah Best Digital Marketer Award PT Tiga Raksa Satria tahun 2018. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu Mas Ari, karena Mas Ari ini orangnya seru ya, saya udah ketemu dan juga kalau memandu diskusi selalu seru gitu, tepuk tangannya itu ada ribuan orang yang di belakangnya yang selalu bertepuk tangan. Dan ini silakan bio-nya ada di sini di bio.arieko.com. Ya, silakan langsung hubungi dan saya tidak sabar lagi untuk menunggu ulasan buku yang akan dipandu oleh Mas Ari Eko Prastyo. Monggo Mas Ari, sambil saya menikmati catatan saya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan spesial Pak Gatot yang sudah membuka dan memperkenalkan sejarah ya. Tadi kita udah mendengar sejarah bread tentang bagaimana secara rutin ya. Dan malam ini spesial banget, spesial karena pembicaranya spesial, reviewernya spesial, guestnya spesial, dan bukunya spesial. Nah, spesial apa nih, Mas Ari? Nah, ini saya izin memperkenalkan dulu reviewer, guest, dan buku yang akan kita bahas. Saya izin buat share screen. Oke. Sudah tampak ya, Bapak Ibu ya, slide saya. Di break, jadi misal ada gangguan suara atau visual, mohon di chat atau nanti disampaikan baik saya maupun nanti ke pembicara ya, Bapak Ibu ya. Langsung aja di break 116, ini reviewernya adalah Teteh Dipidif ya, edukator dan Peripus Bandung Ambassador. Banyak banget fansnya di break. Dan malam ini kita akan menyimak lagi Teh Dipidif mereview sebuah buku The Earned Life dari Marshall Goldsmith. Dan kemudian guest-nya ini Coach Teguh M. Arifin. Saya udah kepo ya, saya udah kepo Instagramnya, saya kepo CV-nya. Ini spesial banget, pas banget gitu ya. Reviewernya Teh Dipidif, guest-nya Coach Teguh M. Arifin. Oke. Dan saya sebagai moderator pada malam hari ini. Next, saya kenalin dulu Teh Dipidif ya. Dan saya penasaran dong, Teh Dipidif siapa nama aslinya? Saya sampai cari gitu ya. Oh, ternyata kenalnya cuma Dipidif ya, siapa ya? Ya mungkin akibat lama bergaul sama teman-teman Bread, jadi perlu menggali lebih dalam ya. Ternyata Teh Dipidif izin saya saya munculkan aslinya ya. Oke, mohon maaf ada suara ini. Saya munculkan nama. Sebentar. Pakai dua device. Mohon untuk yang Eko bisa saya bisa dimatikan dulu ya. Saya nggak bisa ngelihat. Oke, Teh Dipidif itu Teh Diana Fitri MM, CPS CNL LP, MM Magister Manajemen, CPS-nya saya sampai cari Certified Public Speaking, dan CNNL LP Certified Neo LP gitu ya. Linguistic program bukan sih? Nanti bisa deh kita tanya langsung. Jadi Teh Dipi ini adalah edukator dan influencer buku. Jadi kalau kita ngelihat Instagramnya itu memang buku banget ya kesehariannya. Host di program buku NBS Radio Bandung yang beraliansi resmi dengan VOA. Wah,
Podcastnya bisa diakses di Spotify, di PD Talk, di PDIF Talks, dan blog. Blognya itu entry di halaman pertama Google. Wow. Dan lengkap banget ya. Teh Dipi ini juga brand ambassador dari Periplus Bandung yang berafiliasi resmi dengan Periplus Indonesia. Nah, ini juga official reviewer untuk Republika, partnership kepustakaan populer Gramedia, dan banyak banget ya. Dan tentunya Teh Dipi sering banget saya cek di Instagramnya itu flyer gitu ya, lewat satu persatu gitu, baik di story maupun di feed. Jadi memang menjadi speaker dan host, dan sering mengisi di Bread, di Telegram aktif, ketika ada Zoom-nya juga. Wah, memang spesial Teh Dipi ya. Oke, itu untuk sedikit untuk Teh Dipi Div. Dan ini Coach Teguh. Saya agak tidak mudah untuk mensederhanakan CV-nya, jadi saya lebih memilih untuk menuliskan, mendisplay CV-nya aja langsung gitu. Karena ini apa yang perlu saya sederhanakan gitu ya, karena banyak banget yang bisa kita lihat dan kita pelajari ya dari Coach Teguh. Coach Teguh IG-nya di Teguh M Arifin, tapi profesional Instagram-nya ada di coach.teguh. Ada YouTube-nya juga. Saya bacakan experience-nya, saya izin baca experience-nya. Pelatih panahan Marinir Jakarta 2013, participate in World Indoor Archery Championship 2014, asesmen wisata buru Pulau Lingga, wah banyak banget ya experience-nya ya. Dan yang paling baru, head coach tim Porprov Kota Bandung 2022, pelatih tamu tim panahan Belitung Timur 2022. Wah, experience-nya dari udah banyak banget dan semuanya keren-keren ya. Dan medals, nah ini ya, pencapaian. Jadi experience-nya lengkap dengan medals. Medali emas beregu Kompon BK Porda Jabar 2013, perak di 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2020. Meskipun saya dapat bocoran bahwa baru kemarin ini dapat lagi pencapaian ya, medals. Dan certification-nya coach level I Kim Hyunta Archery School South Korea. Wah, 2013. Indonesia belum rame Korea, Coach Teguh udah sampai Korea duluan nih. 2013 ya. Oke, dari juga dan sertifikasi lainnya ya. Dari 2013 sampai yang terbaru di 2022 itu ada NLP Professional Coach dan Certified Hypnotist IHC 2022. Ini mohon izin saya tidak bacakan semua detail satu persatu, nanti bisa teman-teman kepoin ya di YouTube maupun kalau butuh ya follow Instagramnya Coach Teguh. Sekalian saya promosiin Coach. Nah ini saya juga dapat bocoran gitu. Jadi minggu lalu Coach Teguh membawa tim panahan Kota Bandung dalam event Porprov di Jabar mencapai target yang ditetapkan. Wah, ini target yang ditetapkan ini emas, perunggu, nanti kita bisa tanyakan ya. Kemudian Coach Teguh membuka archery private program offline dan online yang diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Instagramnya di Coach Teguh. Nah, ini keren banget ya. Jadi pas judul bukunya The Earner Life yang akan mereviewnya Teh Dipi Div yang udah masyhur mereview buku, dan yang akan guest star, yang akan mengomentarinya adalah Coach Teguh ya, yang dengan tadi kita lihat experience-nya, medals dan certification-nya, saya sih ngelihatnya keren banget ya. Nah, mungkin cocok, ini bakal cocok banget dengan yang akan kita bahas. Nah, ini saya akan berikan pengantar dulu nih sebelum masuk. Ini dikit aja, karena di grup Bread, jadi teman-teman yang belum join grup Bread ya, di YouTube, segera join di Telegram, karena Telegram itu rame banget ngobrolnya di sana. Jadi ini karena bukunya menarik, yang baca juga banyak, jadi bocorannya udah muncul nih sebelum Zoom-nya ini kita ikuti gitu ya.
Nah, tapi yang paling menarik ya menurut saya, selain bukunya, ini saya kepo ya. Kepo dengan siapa sih? Dengan penulisnya. Jadi siapa sih Marshall Goldsmith? Dan ini saya buka sedikit ya teman-teman ya. Marshall Goldsmith ini adalah only two-time winner di satu-satunya ya of Thinkers 50 Award. First leadership thinker in the world. Nah, dia ini ranking pertama executive coach in the world. Bahkan kalau teman-teman baru buka buku ini di depan, itu testimoninya itu CEO World Bank gitu ya, CEO Best Buy, dan banyak banget orang-orang yang ya world class yang memberikan testimoni praise kepada Marshall Goldsmith ini, Bapak Marshall Goldsmith yang umurnya 72 tahun, saya cek di internet. Dan 36 buku termasuk New York Times bestsellernya itu ada Trigger, kalau saya nggak salah, itu yang rame banget, dan buku-buku yang lain. Dan ini buku dia yang paling baru, buku beliau yang paling baru, Coach Marshall Goldsmith, webnya Coach Marshall Goldsmith, The Art of Life. Saya cek, ini baru terbit Mei 2022 dan langsung bisa masuk Brit ya. Wah, makanya kita tunggu-tunggu banget. Nah, biar nggak kelamaan, saya akan langsung berikan panggung kepada Teh Dipidif untuk memberikan review. Dipersilahkan. Iya, terima kasih. Suara terdengar, cek dulu. Aman, silahkan. Iya. Jelas. Tersanjung sekali dengan segudang puja-puji. Padahal saya tidak merasa demikian. Tapi terima kasih sekali untuk apresiasinya, Mas Ari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali di sini di sesi sharingnya Brit. Satu momen yang berkesan dan selalu luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gatot dan tim, kepada Mas Ari, Coach Teguh yang sudah bersedia untuk jadi guest ya. Kemudian Pak Bambang, Pak Bun, Mas Denny, dan semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Karena tadi itu waktunya terbatas sekali, jadi saya izin untuk bisa langsung masuk ke bukunya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat aman. Belum masuk ke slide tapi ya. Oh sudah, di saya sudah. Di Mas Ari, clear? Oke. Buku ini, buku yang akan saya bahas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari, berjudul The Earned Life, ditulis oleh Marshall Goldsmith. Bukunya sendiri publish di tahun ini, 2022 kalau nggak salah, sekitar bulan Mei, dan masuk ke store Periplus itu menunggu 2-3 bulan ke depan. Sampai sekarang masih dicari-cari orang dan terus diburu ya buku ini. Nah, The Earned Life ini mendapatkan predikat New York Times bestseller dan merupakan buku one of summer's best business books dari Jim Yong Kim, presiden dari World Bank. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Ari, ngeri banget lihat testimoninya ya. Tapi memang demikian. Ya, di dalam buku ini nanti ada penjelasan tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang diperoleh atau the earned life. The earned life sendiri didefinisikan sebagai berikut. We are living an earned life when the choices, risk, and effort we make in each moment align with an overarching purpose in our lives, regardless of the eventual outcome. Nah, Goldsmith mengambil inspirasi dari Buddhisme sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa kunci untuk menjalani kehidupan yang diperoleh atau the earned life ini tidak terikat, satu kehidupan yang tidak terikat oleh penyesalan, membutuhkan komitmen pada kebiasaan yang juga menghasilkan, memberikan hasil. Dan yang terpenting pula, menghubungkan kebiasaan itu dengan sesuatu yang lebih besar daripada pencapaian karir saja. Dengan mendasarkan pencapaian kita pada cita-cita yang lebih tinggi, kita bisa menghindari godaan yang ujungnya biasanya penyesalan.
The Earn Life adalah peta jalan bagi orang-orang ambisius yang mencari tujuan yang lebih tinggi. Begitu kata sinopsisnya. Sudah super aja, baru sinopsis. Saya skip profil author karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari. Kalau begitu, mari kita masuk ke bukunya sendiri. Oke, jadi hidup manusia, kata Marshall Goldsmith, itu sebenarnya bolak-balik antara dua polaritas emosional. Di satu kutub ada emosi yang dikenal sebagai fulfillment, atau bahasa kita pemenuhan lah, kurang lebih seperti itu. Kita menilai rasa pemenuhan internal ini yang ada di hati kita itu, yang kita rasakan dengan 6 faktor, kata Marshall Goldsmith, yaitu faktor 1, tujuan, makna, pencapaian, hubungan, keterlibatan, dan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya dalam hidup tujuan tercapai, ada makna, ada pencapaian, hubungan, nah itu kita akan merasa penuh. Nah, manusia berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan 6 faktor ini demi merasa fulfill. Sayangnya, kata Goldsmith, 6 faktor ini rapuh, berubah-ubah, dan cepat berlalu. Kutub emosi manusia yang lainnya berseberangan ini adalah penyesalan. Jadi ada satu teori dari Catherine Schultz yang dikutip oleh Goldsmith di sini untuk penguat teorinya. Dia di situ disebutkan berbicara di TED Talks-nya bahwa penyesalan itu didefinisikan oleh Catherine sebagai emosi yang kita alami ketika kita berpikir bahwa situasi kita saat ini sebenarnya bisa lebih baik atau lebih bahagia kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda di masa lalu. Itu namanya penyesalan. Dua kutub ini penting, kata Goldsmith, untuk kita perhatikan. Karena orang terkaya di dunia adalah orang yang berhasil memaksimalkan fulfillment, dan dia juga berhasil meminimalkan penyesalan. Jadi dua kutub ini penting. Fulfill-nya maksimal, nyesalnya minimal. Kehidupan yang diperoleh dan minim penyesalan ini bisa didapatkan ketika kita membuat pilihan terbaik dengan menimbang fakta dan kejelasan tujuan kita. Kita nerima resikonya, dan waktu kita harus berusaha, kita kasih semaksimal mungkin. Lalu upaya yang kita lakukan setiap saat ini harus selalu selaras dengan tujuan menyeluruh dalam hidup kita, terlepas dari hasilnya seperti apa. Problemnya, kata Goldsmith, nggak semua orang bisa dapetin imbalan yang setimpal kalau kita ngomongin reward dari upaya. Nah, makanya kata Goldsmith ini, seseorang yang mengharapkan hadiah dari apa yang dia upayakan akan merasa hampa hidupnya. Oleh karena itu, hubungkan hidup kita dengan tujuan yang lebih tinggi dari sekadar reward untuk diri sendiri. Perlu juga diingat bahwa the earned life ini hanya bisa diraih dengan menjalani hidup kita sendiri, bukan versi orang lain. Komitmen earning itu harus ada tiap hari dan jadiin kebiasaan. Lalu, setting tujuan yang lebih besar dari sekadar ambisi pribadi. Di bab 1, masuk chapter 1. Bukan chapter ya, part 1. Marshall Goldsmith membahas tentang pentingnya untuk kita berhenti menyiksa diri tentang kegagalan masa lalu. Sekarang itu saat untuk melepaskan segala macam penyesalan dan memulai langkah yang baru. Meskipun demikian, sudah disampaikan begitu, ayo kita lupakan masa lalu. Nyatanya banyak orang yang sering menghentikan dirinya sendiri untuk ngedapetin yang namanya the earned life, hidup yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, dan lain-lain. Mereka menghentikan dirinya sendiri. Mereka dihadang oleh beragam hambatan. Nah, sampai sini berbicara the 7 barriers. Apa sih 7 hambatan yang harus dicermati? Menurut Goldsmith, yang pertama, our first option, unfortunately, is inertia. Jadi, orang-orang itu sayangnya, ya, opsinya yang pertama itu inersia. Inersia itu daripada berbuat sesuatu, orang-orang cenderung nggak melakukan apa-apa atau tetap nggak berubah. Padahal kita tahu kalau prediktor paling handal yang bisa meramal, memprediksi, apa ya disebutnya, yang bisa menunjukkan kita bakal jadi apa 5 tahun ke depan, itu dilihat dari siapa kita dan apa yang kita lakukan saat ini. Berarti kan kita harus melakukan sesuatu. Tapi sayangnya yaitu, first option-nya adalah inersia. Yang kedua, our programming locks us in place. Ada citra diri negatif yang terbentuk yang menghalangi orang-orang tersebut untuk berubah menjadi lebih baik, merasa nggak mampu, aku bukan ahli di bidang situ, dan lain sebagainya. Yang ketiga, we are undone by obligation.
manusia itu ada dorongan untuk menepati janji ke orang lain. Mau dia nyata atau di dalam hati aja, gitulah kurang lebih. Yang itu menyebabkan yang bersangkutan memilih kemudian untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya baik untuknya karena dia terikat janji. Yang keempat, we suffer from a failure of imagination. Beberapa orang nggak bisa membayangkan satu pun jalan kehidupan yang lebih baik untuk diri dia sendiri, apalagi 2 atau 3. Yang kelima, kita terbuai oleh laju perubahan. Nah, terbuai, kemudian tenggelam, dan kemudian akhirnya ya kita ketinggalan. Berikutnya adalah we are narcotized by, nah itu sebenarnya membicarakan tentang media sosial. Karena media sosial dan banyaknya gangguan, tanda kutip, teknologi, orang-orang akhirnya menjalani kehidupan orang lain daripada menjalani kehidupan diri sendiri. Banyak orang membiarkan dirinya terkesan oleh media sosial orang lain yang sebenarnya nggak kenal, alih-alih fokus pada apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya sendiri. Dan yang terakhir, we have run out of runway. Ini adalah suatu pikiran atau perasaan di mana ada rasa-rasa kayak kita udah kehabisan waktu untuk mencapai takdir kita. Padahal sebenarnya untuk bertumbuh itu bisa dimulai dari kapanpun, dari usia manapun, dari usia berapapun. Begitu kira-kira. Jadi pengaruh orang tua, kewajiban, blok mental, tekanan teman sebaya, itu termasuk tidak cukup waktu, juga inersia ya. Ini adalah penghalang abadi yang membekukan banyak orang dan bikin mereka akhirnya nggak bisa memulai jalan baru dan nggak bisa mengambil langkah pertama mereka. Tapi penghalang ini, kata Marshall Goldsmith, cuma penghalang sementara yang bisa disingkirkan. Jadi orang tuh sebenarnya bisa maju. Jadi mari kita setia pada hal yang memberi makna dan tujuan hidup, mari jalani hidup kita sendiri. Nah, untuk bisa meng-counter attack hambatan-hambatan yang tadi itu, Marshall Goldsmith menjelaskan tentang hal yang sangat mendasar, yakni 6 kualitas kognitif dan emosional yang dibutuhkan orang untuk jadi sukses. Nah, ini dia. Jadi orang sukses itu ternyata ada 6 kualitas kognitif ya disebutkan di sini. Yang pertama adalah motivasi. Mau jadi orang sukses, dan orang yang sukses itu punya motivasi. Motivasi itu mendorong seseorang untuk bangun tiap pagi, ngejar tujuan tertentu, juga dia mempertahankan dorongan itu untuk menghadapi masa-masa kemunduran dan putus asa. Kita boleh saja punya lebih dari satu motivasi, kata Marshall Goldsmith. Orang-orang sukses itu bahkan punya 2 atau lebih pemikiran yang malah kontradiktif dalam pikiran mereka pada saat yang bersamaan. Yang kedua, berbicara tentang ability atau kemampuan. Artinya, memiliki bakat dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Nggak cukup motivasi, harus punya kemampuan. Lebih jauh lagi idealnya, kita tahu apa yang kita kuasai dan apa yang kita nggak kuasai. Dan kalau kita mengambil tugas yang di luar kemampuan kita, itu dilakukan karena keinginan untuk mengembangkan diri. Catatan lainnya di sini dari Marshall Goldsmith, kalau kita memiliki keterampilan yang unggul, itu sangat oke, sesuatu yang bisa bedain kita dengan orang lain. Dan itu harus dicek sejalan nggak dengan motivasi yang dimiliki. Jadi ini kayak satu kesatuan ya. Ciptakan pribadi dengan portofolio skill yang sejalan dengan tujuan. Yang ketiga, understanding, pemahaman. Artinya, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Termasuk juga tahu apa yang nggak boleh dilakukan. Yang ketiga, pemahaman. Kok pemahaman ya? Kepercayaan diri, understanding, confidence, kepercayaan diri. Ini adalah keyakinan bahwa kita benar-benar bisa mencapai apa yang kita lakukan. Yakin kok kita sukses. Apakah kita melakukan langkah ini sebelumnya? Kita juga tahu. Atau kita dalam posisi di mana kita baru nyoba. Kita harus yakin bahwa kita bisa sukses. Dan kepercayaan diri ini memang diperoleh bukan serta-merta atau tanpa dasar, tapi dari pelatihan, pengulangan, peningkatan skill, dan serangkaian hasil yang sukses. Jadi punya dasar. Salah satu saja dari keempat atribut ini tidak ada, kata Marshall Goldsmith, ini akan meningkatkan peluang kegagalan. Jadi semuanya penting. Oke. Di antara ini ada 2 lagi faktor yang penting, yaitu support.
Nah, dukungan adalah bantuan eksternal yang kita butuhkan untuk berhasil. Kalau 4 tadi internal, dua setelahnya adalah eksternal. Dukungan bisa datang dari organisasi, bentuknya macam-macam, bisa uang, peralatan, ruang kantor, apapun yang kita anggap sebagai sumber daya yang berharga. Dukungan bisa datang dari individu, bentuknya bisa arahan, pembinaan, instruksi, pemberdayaan, membangun kepercayaan. Pendukungnya bisa beragam, guru, mentor, bos, atau seseorang yang punya otoritas. Dukungan juga tidak harus individual, bisa juga kelompok. Dan kita semua butuh bantuan, kata Marshall Goldsmith. Kelompok pendukung bisa mencakup siapa saja juga. Bisa 1 atau 2 anggota keluarga, bisa beragam ya. Bisa juga beberapa tipe pendukung sekaligus, jadi satu orang punya beberapa tipe pendukung. Dan yang terakhir, marketplace. Untuk faktor essential success, marketplace, jika tidak ada pasar untuk apa yang kita tawarkan, dan kita bukan visioner di bidang itu yang menciptakan industri baru, semua keterampilan, kepercayaan diri, dukungan yang dimiliki, nggak akan bisa mengatasi rintangan-rintangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi ini ada 6 faktor esensial. Oke. 4 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang barusan itu menjadi pertimbangan dan alat untuk memeriksa juga, untuk mengukur peluang keberhasilan kita mewujudkan tujuan yang kita miliki. 6 faktor ini, yang tadi yang di belakang, di sini. Salah. Kayaknya saya malah ini ya, Mas. Bentar, mohon maaf. Nah ini. 6 faktor ini harus selaras, masing-masing memperkuat satu yang lain. Oke, berikutnya ada 3 faktor kemajuan, baru di sini. 3 faktor pengatur kemajuan. Goldsmith menjelaskan kalau ada 3 faktor yang mengatur kemajuan, apapun yang kita buat dalam perjalanan kita untuk bisa dapat di earned life. 1, tindakan. Tindakan itu definisinya apa yang sedang kita lakukan sekarang. What we are doing now. Ambisi, apa yang ingin kita capai, apa yang kita kejar terhadap tujuan yang kita tentukan. Ketiga, aspirasi. Aspirasi itu ingin jadi apa dan seperti apa kita di depan. Aspirasi itu adalah ekspresi dari tujuan kita yang lebih tinggi, proses yang berkelanjutan. Kalau bahasanya Goldsmith, proses yang berkelanjutan dengan cakrawala waktu yang tak terhingga. Puitis juga ya, ternyata bukunya. 3 hal ini dipikirkan baik-baik dan dikontemplasikan, karena ketiga faktor ini bukan hanya menentukan kemajuan seseorang, untuk bisa dapetin di earn life, tapi juga digunakan saat seseorang itu dihadapkan pada satu situasi untuk bisa menilai sesuatu yang datang dalam kehidupannya itu sebenarnya peluang atau risiko. Pasti akan ada yang banyak datang gitu ya. Ini risiko atau peluang ya? Peluang dan risiko adalah 2 variabel kunci yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan, tanda kutip, investasi. Investasi ini bisa berarti sumber daya material, waktu, energi, atau bahkan kesetiaan kita. Berarti cinta juga termasuk investasi. Jadi di sini ada sedikit cerita tentang Richard. Richard ini sosok yang berhasil, sudah jadilah dia gitu ya, sudah punya sukses dari karir dan juga pendapatan dan sebagainya. Tapi dia teringat punya penyesalan di masa lalu waktu muda. Dia suka sama perempuan, ketemu sama perempuan ini, lalu mereka menuju ke rumah si perempuan. Tapi Richard akhirnya memutuskan untuk tidak masuk ke rumah itu, tidak berkenalan lebih lanjut, karena dia tahu rumah itu punya bapak yang waktu itu Richard masih muda kan, belum punya bapak. Nah, bapaknya si cewek ini ternyata tokoh yang sukses, yang berhasil. Dia udah ciut duluan. Dan itu ternyata menjadi penyesalan jangka panjang. Nah, ini berbicara tentang peluang dan risiko. Kalau kata Richard, sebenarnya aku harusnya mengambil risiko itu, karena itu sebenarnya adalah investasi yang bagus gitu. Sebuah cerita ya dari buku ini. Kisah Richard ini membuktikan juga bahwa pada banyak kesempatan manusia itu dipengaruhi emosi. Dia ada irasionalnya juga waktu memutuskan sesuatu. Pertanyaannya adalah, adakah metode atau struktur konseptual ya yang bisa mengurangi emosi dan pikiran-pikiran irasional? Jadi ketika seseorang dihadapkan pada satu situasi, dia bisa memutusin dengan lebih baik. Untuk itu, Marshall Goldsmith katanya punya cara dengan menggunakan trio variabel independen yang sudah disebutkan sebelumnya, yang ada di slide ini. Triple A ini
aksi, ambisi, aspirasi. Menurut Marshall, hidup kita itu bisa lebih memuaskan kalau kita bisa menyelaraskan 3 variabel ini. Tindakan disinkronkan dengan ambisi, yang disinkronkan lagi dengan aspirasi. Apakah resiko yang saya ambil mewakili tindakan sudah selaras dengan kebutuhan mendesak saya? Misalkan jawabannya ya. Apakah tindakan saya sejalan dengan ambisi saya? Ternyata jawabannya tidak. Apakah resikonya sejalan dengan aspirasi saya? Jawabannya tidak. Nah, kalau lebih banyak jawabannya ya, ini saatnya untuk memikirkan kembali. Kalau tidak lebih banyak jawabannya ya, berarti banyak tidaknya. Ini saatnya untuk memikirkan kembali resiko yang diambil. Karena artinya tidak worth it ya. Daftar periksa AAA adalah alat sederhana yang bisa meningkatkan peluang kita untuk mengambil risiko dengan benar. Ini cerita yang tadi ya. Baik. Oke. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Apakah untuk bisa mendapatkan the earned life, seseorang tuh harus jadi spesialis atau generalis? Wah, jadi ingat buku yang satunya lagi ya, tentang spesialis dan generalis. Untuk pertanyaan ini, jawaban Goldsmith ternyata menurut beliau, baik spesialis maupun generalis bisa mencapai kehidupan yang diperoleh atau the earned life ini. Orang-orang spesialis, itu disebutnya kelompok OTG di buku ini. Mereka ini sangat mungkin untuk mencapai the earned life. Di sini ada poin yang menarik berkaitan dengan OTG ini ya. Yang pertama, menjadi OTG itu, jenius itu butuh waktu. Seorang butuh pengalaman bertahun-tahun, waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan basis pengetahuan, kebiasaan kerja, jadi master di bidang yang ditekuni seperti Coach Teguh ya, dengan keunikan yang dimiliki. Gitu. Yang kedua, the right talent cannot shine in the wrong role. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi bakat untuk bisa perform secara maksimal. Dari keluarga, mentor, pekerjaan yang ditekuni, komunitas yang dimasuki, dan lain-lain. Ketiga, jenius satu trik. OTG itu apa ya tadi ya? One trick genius ya. One trick genius itu bukanlah berarti hanya menekuni satu hal yang kemudian menguasai bidang itu karena nggak punya pilihan. Karena memang itu yang dimiliki. Nah, itu bukan begitu, kata Marshall Goldsmith. OTG di sini justru sesuatu yang diputuskan dengan seksama, dipertimbangkan matang, berdasarkan proses belajar, mencoba, jatuh bangun, dan lain sebagainya. Baru yang bersangkutan memutuskan, ini akan aku tekuni. Ini, kira-kira begitu. Dan yang keempat, your uniqueness can be your genius. Sebagai sumber yang mungkin dari kejeniusan kita, itu keunikan, itu bisa banget untuk jadi membuat kita jenius di situ. Yang kelima, generalist can be OTGs too. Sepintas CEO itu tampaknya seperti generalis ulung. Tapi kata Marshall Goldsmith, sebenarnya CEO yang baik punya keterampilan atau nilai inti yang spesifik, sangat spesifik, yang mereka anggap sebagai OTG mereka. Dengan kata lain, generalis juga bisa menjadi spesialis. Oke. Sekarang kita masuk ke part 2. Di bagian 1, Marshall Goldsmith menegaskan kalau seseorang bisa dapetin kehidupan yang layak kalau ketika pilihan, resiko, dan upaya yang dia buat di setiap momen itu selaras dengan tujuan menyeluruh dalam hidupnya, terlepas dari hasil akhirnya. Dan pola-pola pikir terkait the earned life ini sudah dibahas tadi di bagian 1, mulai dari tarik nafas adalah mulai dari setiap narik nafas adalah diri kita yang baru, hambatan diri, aspirasi, dan lain-lain. Nah, di bagian kedua ini, Marshall Goldsmith fokus ke tindakan, bukan pola pikir lagi. Tindakan apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kalau bahas tentang action dan tindakan, ini ada sebuah paradigma tradisional yang menarik untuk dikaji ulang. Paradigma ini adalah kalau mau sukses, harus selalu sesuai rencana. Melawan gangguan, kita harus bisa melawan gangguan dan godaan yang bikin bencana. Paradigma ini menekankan disiplin dan kemauan keras. Jadi orang-orang cenderung menganggap kedua atribut itu yang barusan tadi sebagai keterampilan penting untuk mengantarkan seseorang sukses. Padahal menurut Goldsmith tidak demikian. Alasannya adalah disiplin itu hasil bentukan ketika seseorang memenuhi 4 faktor ini. 4 faktor apa itu? Akuntabilitas, compliance, kepatuhan, accountability, ada follow up, ada pengukuran. Keempat tindakan yang tadi itu bukan cuma pengganti disiplin dan bukan pengganti disiplin dan kemauan keras.
Jadi seseorang akan disiplin kalau dia patuh gitu ya, dia patuh. Dia akan sukses kalau dia patuh. Patuh itu mencerminkan dia patuh pada kebijakan atau aturan eksternal. Kemudian akuntabilitas, respon kita terhadap ekspektasi. Ada rasa tanggung jawab, modelnya dua kata Goldsmith, private atau public. Nah, tanggung jawab yang dipublikasikan ke publik punya efek yang maksimal. Kenapa? Karena dilihat banyak orang. Visibilitas meningkatkan akuntabilitas. Itu sebabnya. Yang ketiga ada tindak lanjut. Kalau udah di follow up, tiba-tiba orang lain periksa kita, tertarik pendapat kita, menghargai umpan balik kita. Nah, apalagi kalau ada dalam kelompok. Suka atau tidak suka, tindak lanjut adalah proses berharga buat kita jadi lebih sadar ke diri sendiri. Nah, itu bisa memaksa seseorang untuk menilai kemajuannya dengan jujur. Lalu ada measurement, ini penting, karena kata Goldsmith, pengukuran membuat seorang tahu posisinya di mana. Jadi tahu, bisa kasih rambu-rambu kalau apa yang sedang terjadi saat ini sebenarnya prioritas atau bukan. Begitu kira-kira. Nah, komponen yang terakhir dari the 5 building blocks of discipline adalah komunitas. Komunitas itu komponen yang sebenarnya menyatukan keempat tindakan sebelumnya. Menurut Marcel Goldsmith, kehidupan yang diperoleh di Unlife itu nggak bisa dicapai dalam situasi isolasi, nggak bisa sendiri. Di Unlife itu cuma berkembang dalam komunitas. Dalam jenis komunitas yang tepat, 4 komponen yang disebutkan tadi itu akan maksimal. Karena setiap orang punya lisensi untuk bantu dan melatih orang lain kapan saja. Adapun dukungan atau sumber daya yang kita miliki, tetap saja tidak ada yang seorang pun yang bisa mewujudkan di Unlife kecuali diri kita, itu pasti. Untuk mewujudkan itu, seseorang tuh harus tetap bekerja keras. Dan kerja keras itu kan tantangan. Kerja keras itu ada masanya mengendur. Nah, untuk menyiasatinya, menanganinya, kata Marcel Goldsmith, kita tuh butuh struktur. Struktur yang bisa bikin seseorang bertahan dan menguat. Caranya apa? Bikin life plan review. Life plan review itu, ini tadi, struktur 4 langkah sederhana. Tujuan dari LPR adalah untuk menutup kesenjangan antara apa yang kita rencanakan dalam hidup dengan apa yang sebenarnya kita lakukan, kita impikan juga. LPR itu berkekuatan maksimal hanya kalau ada dalam bentuk komunitas. Struktur 4 langkahnya adalah seperti yang ada di slide. Step 1, pertama-tama kita adain rapat. Anggota rapat mingguan, bikin rapat mingguan bergiliran. Di rapat ini laporin. Apa yang dilaporkan? Jawaban atas 6 pertanyaan. Yang pertanyaan ini disetting memang khusus, di mana itu mengacunya ke arah untuk perbaikan, meningkatkan kehidupan. Dimulai dengan 1 statement. Apakah aku melakukan yang terbaik untuk ... Nah, kalau dari bukunya, ini disebutkan poin-poinnya, ada 6 pertanyaan. Menetapkan tujuan yang jelas. Apakah aku melakukan yang terbaik untuk menetapkan tujuan yang jelas? Apakah aku melakukan yang terbaik untuk membuat kemajuan, untuk mencapai tujuan yang aku inginkan? Apakah aku melakukan yang terbaik untuk menemukan makna hidupku? Apakah aku melakukan yang terbaik untuk berbahagia dalam ya? Apakah aku melakukan yang terbaik untuk menjaga dan membangun hubungan yang positif? Apakah aku sudah terlibat, melakukan yang terbaik untuk terlibat sepenuhnya? 6 pertanyaan ini ditanyakan di meeting mingguan ini dan semua orang menjawab pertanyaan ini. Nah, setiap jawaban atas pertanyaan ini pakai angka, skala 1 sampai 10 ya untuk mengukurnya. Yang diukur bukan hasil tapi tingkat usaha. Jadi penting kata Marcel Goldsmith untuk memisahkan upaya dengan hasil, karena ini memaksa, tanda kutip, memaksa orang-orang, memaksa kita untuk mengakui kalau kita tuh nggak selalu bisa mengontrol hasil, tapi nggak ada alasan dong untuk tidak mencoba. Langkah kedua, di hari-hari di antara pertemuan LPR ini, mingguan ini, anggota itu melacak pertanyaan-pertanyaan ini setiap hari. Jadikan kebiasaan untuk memantau diri sendiri, ritual jadikan kebiasaan. Jangan ragu juga untuk menambahkan pertanyaan sendiri ke daftar. Atau kurangi 1-2 pertanyaan yang ya nggak sesuai dengan dia, misalnya begitu.
Kalau Marshall Goldsmith sendiri, dia memasukkan beberapa pertanyaan tambahan kayak, apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan rasa cinta kepada istri? Oh, seperti itu. Apakah banyak yang bisa dimasukkan ke sini. Langkah ketiga, meninjau rencana kita untuk relevansinya dan kebutuhan pribadi. Seminggu sekali, jadi dicek ulang, kita punya rencana apa nih 1 minggu. Dicek kembali apakah masih relevan dan sesuai kebutuhan. Saat kita mengukur upaya, kita memantau kualitas upaya kita. Dan dari waktu ke waktu kita harus meninjau kembali tujuan kita. Langkah keempat, jangan lakukan ini sendirian, lakukan di dalam komunitas, karena di komunitas seseorang itu orang-orangnya jadi punya tuntutan untuk patuh, untuk accountable. Di dalam komunitas seseorang nggak bisa nyalahin diri sendiri ke orang, menyalahkan orang lain karena kesalahan diri sendiri. Kita mungkin bisa menipu diri sendiri, tapi orang lain akan menjaga kita kan kalau di komunitas dengan respon mereka, dengan cara mereka membantu, membangun dan lain sebagainya. Ada follow up, ada pengukuran di grup meeting ini yang setiap minggunya. Di sini ada aturan perilaku juga. Penghakiman dan sinisme nggak ditoleransi. Orang-orang memuji rencana orang lain yang eksekusinya baik untuk bisa memotivasi dan lain sebagainya, apresiasi, dan mereka tidak diperkenankan untuk mengatakan hal-hal buruk, judging ya, tentang orang lain yang dia belum bisa mengeksekusi rencananya misalnya, atau hal-hal yang belum, katakanlah belum berhasil begitu. Setiap orang di dalam komunitas ini membantu orang lain untuk berhasil, karena komunitas ini anggotanya memang berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Namun seperti yang sudah diketahui oleh pemimpin sukses manapun, namanya nasib tim, kelompok, itu dimulai dan diakhiri dengan pemilihan personel. Gimana ya caranya untuk bisa membuat grup LPR yang punya daya tarik maksimal, sampai anggota tuh pengen balik tiap minggu. Sudah pasti kita perlu strategi untuk bikin grup seperti ini. Ini adalah strategi yang di-share oleh Marshall Goldsmith. Yang pertama, keberagaman itu penting. Mulai dengan melakukan pemisahan gender yang adil. Gender yang berbeda itu penting. Kemudian padu-padankan orang menurut usia, budaya, kebangsaan, pangkat profesional, dan bidang pekerjaan. Jangan pernah berasumsi, kata Marshall Goldsmith, kalau orang yang berbeda secara radikal mungkin nggak bisa berbaur dengan baik atau nggak tertarik satu sama lain. Orang-orang sukses itu pada dasarnya kepoan, pengen tahu. Semakin besar perbedaan di antara orang-orang dalam komunitas, dalam rapat ini, semakin segar dan mengejutkan perspektif ya yang dibagikan, karena memang beda-beda tadi itu. Yang kedua, keep orang yang tepat dan jangan ragu-ragu. Eliminasi orang yang tidak tepat, karena orang-orang yang nggak tepat akan merusak vibes, juga budaya komunitas yang sehat. Goldsmith di sini ada rekomendasi juga, grupnya katanya tidak kurang dari 5 orang dan nggak lebih dari 8, dan jangan biarkan rapat ini berlangsung lebih dari 90 menit. Yang ketiga, LPR bukan terapi. Jadi pertemuan ini isinya orang-orang sukses dengan tujuan bersama untuk masa depan, bukan sesi keluhan bagi orang-orang gagal yang bermasalah. Dan sukses yang dimaksud Marshall Goldsmith di sini bukan orang yang diukur hanya dengan status, kekuasaan, gaji, dan lain sebagainya, tapi orang-orang dari semua kalangan yang punya optimisme yang sama untuk jadi lebih baik. Dan terakhir, ada seseorang yang harus memimpin grup. Kalau kelompok LPR adalah ide kita, maka kita punya tanggung jawab untuk jadi fasilitator di LPR. Tugasnya ngumpulin orang, kalau ada pertemuan offline, mindahin barang-barang, menegakkan aturan, menjaga lingkungan komunitas itu untuk tetap aman, sampai kelompok belajar bisa mengatur diri sendiri. Asumsikan kalau tiap orang itu mengharapkan kita untuk bisa menjaga agar semua berjalan dengan baik, tepat waktu. Itu barangkali yang bisa saya share dari buku ini. Sudah sampai di akhir. Terima kasih, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Saya udah nggak sabar menunggu tanggapan dari Coach Teguh yang saya sudah kenal lama. Beliau ini spesifik sekali bidangnya dan bisa ngasih perspektif, kalau di sisi saya perspektif berkaitan dengan atlet, dan juga beliau sendiri yang seorang coach di samping dari rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya kembalikan ke MC Mas Ari. Terima kasih. Oke.
Sebentar. Oke, sebelum keluar ya, sebentar kelupaan. Silakan. Baik, alhamdulillah. Wah, saya sampai mau menyela gitu time out, tapi lagi asik banget gitu. Jadi, keren banget dari Teh Divi. Kita beri tepuk tangan dulu ya yang meriah. Buat Teh Divi dari semua. Waduh, banyak yang pembayarannya ini. Oke, langsung saja kita panggilkan. Tadi udah dibahas ya. Saya mencatat banyak banget. Dan kali ini sebelum uh, di kolom komentar malah sudah ada yang bertanya, tapi ditahan dulu pertanyaannya. Kalau mau ditulis di kolom chat boleh, tapi kita sambut dulu Coach Teguh, di mana Coach Teguh akan memberikan tanggapan kepada tadi yang udah di-review oleh Teh Dipi. Saya spotlight dulu Teh Dipi, saya hide dulu dan selamat datang Coach Teguh. Mari saya langsung berikan saja ya supaya kita langsung melihat nih tanggapannya ataupun mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tadi experience Coach Teguh terkait buku yang tadi dibahas The Earn Life dari Goldsmith. Dipersilakan Coach Teguh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, cek suara saya cukup terdengar jelas ya? Clear, bagus banget. Oke, baik. Luar biasa ya Teh Divi reviewnya. Set beres aja. Saya sampai terseok-seok ini mencatatnya juga, mengikuti reviewnya. Tapi secara sederhana apa ya? Panahan itu kayaknya buku ini banget gitu. Jadi stepnya dan ini teraplikasikan ya, baik itu di dalam program, di dalam filosofinya, di dalam teknik latihan, cara berpikir atlet. Ini yang barusan di slide itu, oh ini yang ini, oh ini kalau di panahan kayak begini, oh ini kayak di panahan kayak begini. Jadi alhamdulillah ya, kalau buat saya sih ini lebih membuat terstruktur lagi ya, kalau misalnya saya ke depannya membuat program untuk atlet-atlet maupun untuk sebuah tim. Nah, beberapa hal yang saya catat, jadi ini agak mungkin agak tidak terstruktur ya, karena ada beberapa ini di dalam teknik akan seperti ini, kalau ini di dalam metode pengajaran seperti ini, jadi tidak runut yang barusan ditangkap oleh saya. Mungkin juga karena saya masih kurang fokus ya. Jadi hal-hal yang tadi dicatat ya, bahwa yang pertama yang saya catat itu antara misalnya ada dua polar ya, antara emosi dan penyesalan. Ini contoh yang paling umum terjadi kalau yang saya amati di dalam panahan ya, yang spesifik saya. Itu kan kalau di dalam sebuah lomba itu ada namanya satu ronde lah. Kalau istilah umumnya satu ronde itu pemanah menembakkan 6 anak panah. Target panahan itu kan ada kuning, merah, biru gitu ya, lingkaran. Kuning itu nilainya 10 dan 9, kemudian merah itu nilainya 8 dan 7, biru itu 6 dan 5. Seorang pemanah itu menembaknya 6 anak panah dalam satu seri atau satu ronde. Sering terjadi begini. Pemanah itu menembakkan perkenaannya itu 5 anak panah itu kena kuning. Katakanlah 10, 10, 9, 9, 9. Jadi 5 anak panah kena kuning. Dan sementara 1 anak panah kena biru misalnya. Rata-rata pemanah itu mikirnya yang biru terus. Akhirnya dia di seri-seri berikutnya nggak bisa move on gitu, nggak bisa
beranjak dari penyesalannya gara-gara satu anak panah yang kena warna biru itu yang nilainya cuma 6. Sementara dia kemudian tidak memikirkan atau tidak menangkap ada 5 anak panah yang kena kuning yang dia lakukan. Nah, kadang fokus kita juga seperti itu. Kita lebih banyak mikirin hal kecil yang disesali terus-menerus terpuruk, padahal kita punya 5 anak panah yang kena kuning yang sebetulnya itu nilai positif. Nah, ini saya sering katakan ke atlet-atlet saya, jadi kamu fokus pada yang keberhasilan kamu agar bisa meningkatkan motivasi untuk di seri berikutnya. Toh juga kita harus selalu berfokus itu pada prosesnya. Kalau di dalam panahan pada teknik ya, ada yang namanya sequence, urutan teknik, karena panahan itu kan berurut, mulai dari berdiri, mengangkat busur, membidik, menembakkan sampai anak panahnya mengenai target, itu baru disebut satu siklus selesai. Dan kemudian diulang lagi. Dan itu dilakukan terus-menerus, tentunya dengan sequence yang konsisten. Nah, kadang-kadang gangguan-gangguannya itu ya seperti ini, seperti yang disesuaikan di dalam buku ini. Ada kendala-kendala yang memang betul-betul terjadi ya. Ada misalnya untuk atlet nih, tadi Teh Divi kan mengungkap ada 7 hambatan ya, 7 barrier ya. Ada satu metode namanya mental management system, itu memang menganalisa bagaimana performance atlet panahan di shooting line. Shooting line itu di garis tembak ya. Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama conscious-nya, yang kedua subconscious-nya, dan yang ketiga adalah self-image. Nah, di dalam self-image ini, citra diri ini, yang memang kemudian menyita sangat banyak perhatian dari si atlet. Beberapa jurnal atau penelitian mengatakan bahwa panahan itu ketika di tataran elit atlet ya, di atlet-atlet yang sudah punya performance bagus, itu 90% itu adalah permainan mental. Jadi bukan permainan teknik lagi, bukan permainan fisik. Kenapa? Karena di kita rata-rata perlengkapan itu kan punya standarnya. Untuk divisi kompon misalnya harus peralatannya seperti A, B, C, D, E, F, spesifikasinya tertentu. Juga kemudian metode latihan. Kadang teman satu tim kita alatnya sama, perlengkapannya sama, cara berlatihnya sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Karena memang di dalam itu ada fungsi mental yang cukup besar. Nah, mental ini juga berkenaan dengan kerangka pikir yang tadi di part 1 itu dibahas ya dalam buku ini. Sekarang sedang tren di Indonesia 2 tahun terakhir lah, kalau di luar negeri sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun ini bahasannya, mengenai mental coaching, latihan mental. Jadi di dalam olahraga pun ada 9 keterampilan mental yang bisa dilatih. Yang paling mendasar adalah perilaku. Nah, ini dari 9 ini ada 4 yang harus menjadi habit, kemudian 3 yang menjadi latihan persiapan, dan sisanya itu latihan untuk perform di shooting line, di garis tembak.
Nah, 9 latihan mental ini sekarang sedang banyak digali, banyak dikembangkan, banyak dilatihkan karena memang terbukti sangat efektif untuk membantu performance baik itu individu maupun tim. 9 keterampilan mental ini untuk dilatihkan di atlet. Tapi saya juga menemukannya di buku ini. Jadi artinya 9 keterampilan mental itu tidak cuma untuk atlet, tetapi untuk masyarakat umum juga bisa. Nah, selanjutnya mungkin yang bisa saya tangkap ini ada hubungannya dengan ketika saya membangun sebuah komunitas ya. Bandung Archery Club and School itu boleh dikatakan salah satu klub pionir di Indonesia. Banyak klub-klub lain kemudian belajar atau menjadikan Bandung Archery itu barometer. Bandung Archery ngapain sih? Ayo kita ikutin. Bandung Archery sekarang ngapain sih? Kita ikutin lagi. Itu se-Indonesia Raya lah. Karena kita yang pertama kali buat event antar klub, kemudian kita yang mengembangkan panahan tradisional, sampai ada lomba 3D hunting ya. Itu kita yang pertama kali meluncing di Indonesia. Nah, ini juga kenapa? Karena kita selalu berpikir apa sih yang orang lain belum dan sebetulnya dibutuhkan. Karena panahan ini kebetulan saya spesifikasinya di dunia panahan, itu ceritanya banyak sekali. Kalau saya bilang ke teman-teman, ini baru mulai. Karena nggak cuma untuk prestasi saja, ternyata panahan itu sangat banyak manfaatnya. Sehingga kami di Bandung sendiri mengembangkannya untuk event-event kejuaraan, untuk pengenalan olahraga ke masyarakat, untuk rekreasi, bahkan untuk edukasi juga dan untuk terapi. Jadi kita mengembangkan juga panahan ini untuk kebutuhan-kebutuhan terapi, terutama terapi fisik ya. Terapi fisik, terapi mental juga ternyata panahan ini cukup efektif untuk dilakukan. Dan juga untuk edukasi baik itu pengembangan SDM dan lain-lain. Sebetulnya saya sebelum menjadi pelatih, sebelum terjerumus ke dalam panahan, ini saya seorang trainer dulunya. Trainer SDM dan menggunakan media panahan sebagai media belajarnya. Karena sambil contoh, untuk pengambilan keputusan, itu sama seperti orang akan melepaskan anak panah. Ini mau dilepaskan atau tidak, dibidiknya ke arah mana? Kekuatan saya sudah penuh atau belum? Apakah saya sudah melakukan dengan benar atau belum? Nah, ini sangat serupa dengan bagaimana para manajer ya mengambil keputusan, mengambil langkah. Ini kalau di dalam panahan langsung terbukti dengan gerak yang benar, dengan fokus yang benar, anak panah itu larinya akan benar. Jadi saya punya istilah, anak panah itu nggak pernah berbohong. Jadi kalau kita melepaskannya dengan keraguan, maka perkenaannya juga nggak akan bagus. Tapi kalau kita melepaskan dengan keyakinan, dengan hasil apa ya measurement yang bagus, itu kemungkinannya akan sangat berhasil. Jadi sangat terlihat ketika atlet yang baik dengan kondisi emosi yang baik, fisik yang baik, perkenaannya akan bagus terus. Selama berkali-kali menembakkan, selama puluhan anak panah dia tembakan, hasilnya akan konsisten. Tetapi begitu dia terdistract oleh satu hal, apakah itu mentalnya, apakah itu visualnya, itu kan kelihatan larinya akan langsung berbeda, gerak badannya akan berbeda. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya ya di dalam buku ini terjelaskan
Tapi mungkin saya menggambarkannya dengan versi panahannya. Nah, terakhir juga bahwa kita memang harus terus maju ya, karena masih banyak yang bisa dikerjakan. Kalau kita fokus, biasanya terlihat, oh ini kayaknya bisa dibelokin ke kiri deh, ini bisa ditambahin selangkah deh, ini bisa di. Nah, bentuk fokus seperti itu memang perlu dedikasi dan perlu kesungguhan. Dan maka memang benar harus menjadi spesialis akhirnya. Terus terang saya kalau boleh di dalam KTP saya pekerjaan ditulis pemanah gitu, tapi ternyata di kolom isian pekerjaan tuh nggak ada. Jadi memang harus 100% dan kita yakin dengan apa yang akan kita kerjakan ini masih banyak peluang, masih banyak ceritanya, masih bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk. Yang penting kita tidak terpaku bahwa oke, panahan itu cuman mendapatkan medali, tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita kembangkan dengan kegiatan memanah. Mungkin itu kira-kira tanggapan dari saya sedikit. Silakan Mas Ari, terima kasih. Wow. Jadi saya pengen belajar memanah nih. Wah, tadi udah dijelaskan ya oleh Coach Teguh. Saya sedikit aja menyimpulkan, tadi Teh Dipi udah bilang tentang variabel ya, tindakan, ambisi, aspirasi, dan saya lihat dari yang diceritakan oleh Coach Teguh, semuanya ada di panahan ya. Gimana dia action, gimana ambisi buat mendapatkan, buat hit the target, sama aspirasi. Wah, ini keren banget. Baik, terima kasih Coach Teguh. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Aduh, nggak keluar ya. Tepuk tangannya. Oke, nah ini di kolom chat sudah banyak banget yang janjian. Mungkin karena terinspirasi oleh Teh Dipi dan juga Coach Teguh. Oke, langsung aja. Boleh kalau ada yang mau tanya di kolom chat. Ini saya spotlight, Coach Teguh izin nanya di kolom chat, atau ingin, mungkin kalau ada yang mau langsung raise hand boleh ya teman-teman ya, raise hand, jadi bisa langsung bertanya dengan Coach Teguh maupun Teh Dipi. Tapi Teh Dipi izin keluar sebentar, katanya mau minum obat. Oke, ada yang ingin bertanya dulu atau saya bacakan ya pertanyaan tadi dari Abu Yahya. Sebentar, saya scroll agak ke atas. Wah, dari awal udah muncul pertanyaan dan cukup panjang ya. Abu Yahya Purwanto, kayaknya saya kenal nih, teman saya di Solo nih sepertinya. Saya izin bacakan ya, nanti boleh dijawab oleh Coach Teguh, Teh Dipi, ataupun teman-teman peserta yang juga mungkin ada pendapat ataupun yang ingin di-sharingkan. Pertanyaannya adalah, jika 6 faktor terbagi internal dan eksternal, mungkin tadi ada 6 faktor yang dijelaskan Teh Dipi, bagaimana hubungannya dengan rumus sukses sama dengan kesiapan plus kesempatan? Lalu bagaimana pola hubungannya dengan takdir dan keberuntungan? Thanks. Wah, banyak banget ini poin-poinnya. Sukses, kesiapan, kesempatan, lalu hubungannya dengan takdir dan keberuntungan. Wah, ini bukan judul skripsi ya, Abu Yahya. Enggak, tapi juga ini menarik ya, pertanyaannya menarik ya. Saya jadi ada pertanyaan baru nih. Ini mungkin sebelum dijawab oleh Coach Teguh ya. Apakah sukses itu artinya fulfill gitu? Nah, jadi saya mikir lagi ya. Apakah sukses itu fulfill ya? Nah, mungkin juga nanti akan bisa kita bahas ya. Karena juga banyak orang yang di kacamata kita sukses tapi mungkin nggak fulfill, terus dia artis-artis ada yang bunuh diri, ada yang narkoba, ada apa gitu. Apakah bisa ke arah situ ya? Atau gimana? Mungkin ada yang ingin dijawab gitu, Coach Teguh, atau mungkin Coach Teguh dulu boleh kalau ada yang sedikit ingin di-sharingkan masalah terkait pertanyaan tadi, sukses, kesiapan, kesempatan, termasuk mungkin sukses atlet memanah gitu. Apakah juga termasuk ada dalam situ? Oke, dipersilakan Coach Teguh. Oke, baik.
Mungkin saya tertarik dengan tadi ya, hubungan kesiapan dengan kesempatan ya. Pengalaman saya khususnya di Indonesia ya, kesempatan itu kadang datang tiba-tiba. Contohnya begini, kita tidak tahu tiba-tiba ada edaran seleksi atlet nasional tanggal 24 November misalnya begitu. Dan itu tidak terjadwal. Dan saya mungkin ini tipikal organisasi olahraga di Indonesia yang serba dadakan. Jadi seringkali saya dan atlet-atlet saya kemudian tiba-tiba diminta untuk bersiap diri. Nah, ketika kesempatan itu datang, maka yang paling siaplah yang bisa meraih kesuksesan. Nah, sementara kita nggak tahu apa kesempatannya datangnya mau kapan, mau besok, mau minggu depan, mau bulan depan. Artinya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan diri terus. Jadi itu banyak sekali saya sering mengalami seperti di dalam CV saya, tiba-tiba saya ditelepon untuk asesmen wisata buruh di Pulau Lingga. Itu bisa nggak coach 2 hari lagi berangkat katanya. Wah, apa ini begini? Oke, saya siap. Langsung berangkat. Padahal itu sebetulnya sudah ditawarkan ke beberapa orang sebelumnya. Tapi orang-orang yang lain tidak siap. Juga kesempatan saya untuk menjadi pelatih tamu di Belitung Timur. Itu kemudian orang merekomendasikan saya. Karena yang dinilai siap itu saya. Dan kemudian alhamdulillah kemudian setelah itu follow up-nya banyak. Kita bisa menangkap peluang dari kunjungan saya ke sana. Nah, di dalam metode latihan olahraga memang kenapa sih kita seperti misalnya PON itu 4 tahun sekali, atau Piala Dunia nih yang lagi mulai ini 4 tahun sekali. Kenapa? Karena memang berhubungan dengan kesiapan. Jadi ada sebuah sebuah mitos lah di dalam olahraga itu untuk menyiapkan atlet dari awal sampai dia siap menjadi olimpian, menjadi peserta olimpiade itu kurang lebih 10.000 jam. 10.000 jam kalau kita bagi-bagi dengan jadwal latihan dengan segala macam kurang lebih 5-10 tahun. Nah, artinya kita tuh menyiapkan diri 10 tahun untuk event yang cuman nggak sampai setahun gitu. Cuman beberapa bulan. Nah, ini juga sama terjadi ketika kemarin nih saya membawa tim Kota Bandung untuk pekan olahraga provinsi ya. Minggu kemarin ini baru beres. Itu kan persiap 4 tahun sekali dan ada beberapa atlet yang memang sudah 3 tahun sebelumnya sudah menyiapkan diri. Jadi ketika tiba-tiba ada seleksi, tiba-tiba aturannya berubah, misalnya harus atlet yang boleh bermain itu yang skornya 320 ke atas misalnya. Akhirnya yang sudah menyiapkan diri yang bisa meraih kesempatan tersebut. Dan kalau hubungannya dengan takdir, ya takdir itu adalah apa yang sudah kita lakukan. Kalau yang belum itu masih nasib namanya. Kalau udah oke, saya sudah ngebidik bagus, ternyata kena 9 nggak 10, yaitu takdirnya. Yang penting kita melakukan ikhtiar yang sempurna, menyempurnakan ikhtiar tugas kita. Oke. Gitu kira-kira. Ya, udah dijawab ya oleh Coach Teguh. Jadi saya langsung ingat 10.000 jam, oh itu buku Outlier. Keberuntungan itu buku The Luck Factor dan semua udah dibahas ya. di Brit ya. Jadi kalau Mas Abu Yahya tertarik tentang bahasan tadi kesiapan 10.000 jam itu sudah ada rekamannya, sudah dibahas Outlier.
tertarik dengan keberuntungan itu ada 8 faktor sudah dibahas juga di Brit C++ kalau memang ini ini Bape. lebih C++. Itu kan kamu pernah bilang. Mas Ari mute, Mas Ari. Oh, saya mute, sorry. Ya, tadi udah dibahas oleh Coach Teguh tentang kesiapan ya. 10.000 jam itu ada di buku Outlier, The Luck Factor, itu tentang keberuntungan, jadi bisa ditonton di YouTube-nya Brit. Nah, kalau tertarik dengan pembahasan itu lebih lanjut. Karena itu panjang banget menjelaskannya. Nggak ada yang ingin bertanya lagi? Siap, insya Allah. Angkat tangan. Berarti Oke, yo ya Abu Yahya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mungkin raise hand bisa langsung diskusi dengan Coach Teguh dan Teh Dipidif, atau ada yang ingin sharing terkait dengan Mas Ari, fulfillment. Mas Ari, Siapa yang bicara ini? Angkat tangan. saya Oh, Pak Satya yang angkat. Oh, Teh Dipidif silahkan. dulu atau Pak Satya mau nggak? Kalau Pak Satya dulu. Teh Dipidif, Pak Saya Satya dulu. dulu boleh ya? Pak Satya dulu ya. Enggak. Oke, biar sekalian nanti agak panjang Teh. Dipidif. Oke. Oke, Sebetulnya saya add spotlight. Oke, mohon maaf nih. Saya pertama-tama saya sampaikan mohon maaf karena terus terang pesertanya Brit ini orang-orang baik semua yang teposalironya tinggi, pakewuhnya tinggi. Saya mau memposisikan sebagai bad cop kali ini. Selalu bad cop sih biasanya. Jadi gini, tadi barusan Coach Teguh cerita mengenai persiapan. Jadi terus terang minggu lalu saya kan sebagai reviewer itu sebelum acara saya dapat WA dari founder bahwa waktu 20 menit. Nah, itu saya terus terang agak surprise. Oh, ternyata selama ini kalau ada acara itu ada persiapan dulu, sudah diingatkan oleh Mas Gatot. Ini loh ceritanya gitu. Tapi ya mohon maaf ya, dari 5 atau 10 terakhir yang mematuhi 20 menit nggak banyak gitu. Jadi balik tadi ke persiapan, saya kira ini problem bukan karena ini problem biasa terjadi bukan di gen milenial ya. Di gen milenial itu malah sekarang itu kalau bisa 7 slide maksimum 7 menit gitu. Jadi katanya kalau gen milenial presentasi lewat 7 atau 8 menit orang udah kehilangan konsentrasi gitu ya. Jadi itu pertama. Kedua, kalau di era sosial media ini kalau kita lihat sekarang itu artikel jurnalistik itu cenderung kalau istilah saya jurnalistik title, jurnalistik judul gitu. Jadi diharapkan waktu baca judul orang sudah tahu, oh isinya ini gitu. Nah, ini problem ya. Minggu lalu saya cerita bahwa kita itu information overloaded. Apa artinya information overloaded ya? Sehingga ada big data analitik, bla bla bla. Artinya apa? Artinya bagaimana kita bisa memberikan informasi yang istilah zaman sekarang dagingnya aja dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu kalau di sini 20 menit. Itu nggak mudah memang. Ya. Kebetulan saya sering jadi examiner di sekolah. Kemudian selalu saya katakan ke mahasiswa bimbingan sebelum sidang, begitu banyak informasi yang ingin Anda sampaikan, tapi coba cari informasi yang kena gitu. Kok ya yang saya lihat di sini umumnya orang-orang yang di level, mohon maaf ya, level C ke atas, CEO ke atas, itu mampu memberikan informasi dalam waktu sesedikit mungkin, tapi
oh iya ya gitu. Dan itu memicu diskusi-diskusi. Karena mungkin informasi yang sedikit mungkin itu malah menimbulkan, oh ada yang belum disampaikan ya, kok kayaknya saya ada yang belum nangkep, sehingga bisa memicu diskusi-diskusi, sehingga diskusinya itu menjadi main dari breed ini gitu. Oke. Kira-kira Terkait gitu ya. The Arnet Live, Pak, mungkin Bapak bad cop, saya good cop-nya nih. Jadi Iya, jadi enggak. live-nya apa, Pak? Ya, saya terakhir karena Pak Coach bilang aja bahwa persiapan itu penting. Kalimat saya terakhir adalah Steve Jobs untuk presentasi 10 menit, dia persiapannya 20 jam. Dan dia bisa selesaikan itu dalam 10 menit, dan presentasi yang 10 menit itu YouTube-nya dibaca sampai puluhan tahun kemudian. Itu aja Pak, makasih. Oke. Namanya bad cop ya, ya mohon maaf gitu ya. Jadi dan maksud saya ini untuk meningkatkan kualitas saja ya. Ya mudah-mudahan nggak disalah artikan gitu. Makasih. Siap. Oke. Ya saya yakin Pak Satya sebagai yang biasa di akademik dan selalu taat terhadap peraturan, itu menjadi sebuah masukan yang bagus banget ya buat kita semua. Dan terkait tadi kesiapan ternyata yang di-underline oleh Pak Satya. Oke, nah tadi Teh Dipi mau berbicara, boleh menanggapi mungkin dari yang sebelumnya Bu Yahya tentang kesuksesan, kesiapan, kesempatan, atau juga ingin menjawab Pak Satya juga dipersilahkan. Saya berikan panggung kepada Teh Dipi. Ya, terima kasih Pak Satya. Saya nggak ada komentar selain baik. Itu aja baik. Yang ini barangkali Mas Hari, tadi saya ingin menambahi dari sisi buku, karena dari saya kan perannya sebagai reviewer, menambahkan dari sisi buku, dari coach tadi sudah banyak disampaikan. Sukses, kesiapan, plus kesempatan, kaitannya dengan 6 faktor tadi yang disebutkan ya, motivation, ability, understanding, confidence, support, marketplace. Kalau dari bukunya, sepenangkapan saya, Marshall Goldsmith nggak ada menyebutkan tentang preparation secara eksplisit. Tapi sebagai pembaca, saya justru mengkontemplasi bahwa poin-poin yang disampaikan itu banyak muatan persiapannya. Ability gitu ya. Itu kan harus disiapkan juga. Ya, berarti kan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk apa yang mau kita tuju. Ya, kita nyiapin itu ke arah sana, itu masuk persiapan kalau menurut saya. Jauh-jauh sebelum ada tadi itu kan peluang atau resiko yang datang, nanti situasi yang bisa kita pertimbangkan. Macam-macam di sini bisa bentuknya persiapan, termasuk support gitu, yang sifatnya eksternal ternyata bisa disiapkan kalau menurut saya. Kalau di saya simpelnya adalah beberapa teman tuh yang sesama pereview atau dia bookstagram, tapi kemudian menemukan hambatan juga bagaimana caranya untuk bisa mereview buku, membaca buku lebih rutin, itu saya suka lempar ide gitu. Gimana kalau misalnya masuk komunitas ini nih, ya dengan ini kan dapat supportnya gitu dari situ. Saling tiap hari kan aku udah baca ini, kamu belum, jadi lebih bersemangat. Support itu bisa jadi persiapan. Dan yang bersangkutan punya tujuan, aku pengen saat nanti bisa disebut bookstagram, bisa dapat kerjasama segala macam. Begitu kira-kira dari Marshall Goldsmith. Dan kalau membicarakan kesempatan, saya pikir kaitannya ada di ketika tadi Marshall Goldsmith menjelaskan bagaimana cara kita untuk menilai satu situasi yang datang itu adalah sebuah peluang atau resiko gitu. Itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan kalau menurut saya. Hanya nanti kemudian kita memutuskan apakah kesempatan ini kemudian akan menjadi sesuatu yang berisiko, atau kemudian kita memutuskan ini adalah sebuah peluang yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya si 6 faktor yang disebutkan sebagai essential success factor oleh Marshall Goldsmith sama aja kurang lebih dengan kesiapan plus kesempatan, begitu. Itu Mas Ari. Terima kasih. Oke, nah terkait tadi ya, ada yang saya ingin
bertanya boleh? Tadi saya bilang, apakah sukses itu the earn life, Teh Dipi? Mungkin dari Teh Dipi yang udah baca bukunya, yang sangat pack ya, pack banyak banget itu isinya, apakah bisa sukses itu earn life? Atau gimana Teh Dipi? Mungkin dibantu Apakah jawab. sukses itu earn life? Balik lagi kalau di buku ini definisi suksesnya apa? Karena Marshall Goldsmith sendiri mendefinisikan orang-orang sukses itu bukan orang yang apa tadi dia bilang ya, di akhir-akhir itu yang paycheck-nya tinggi, gajinya tinggi, kemudian punya posisi jabatan tertentu dan power, tidak. Tapi orang sukses itu orang yang punya kemauan untuk terus menjadi lebih baik, begitu ya. Kurang lebih seperti itu simpelnya. Dan kalau kita balik lagi ke di earn life-nya, definisinya sendiri, di earn life itu adalah tadi itu ketika semua yang ada faktor-faktor tersebut bisa selaras bagi yang bersangkutan. Dia bisa menyelaraskan antara pilihan-pilihan dia di dalam hidup, resikonya dia nerima, effortnya dia maksimalkan, dan di atas itu semua sejalan dengan purpose yang dia tuju. Dan dia tidak berfokus pada hasil, karena hasil itu kalau kata Goldsmith di sini terlalu banyak faktor yang menentukan. Tapi kalau ngomongin proses, kamu nggak punya alasan untuk bilang nggak coba. Jadi penekanannya memang di proses di sini. Nah kalau ini sudah dilakukan, terserah hasilnya bagaimana, which is kalau menurut saya orang yang kayak gini pada akhirnya akan sukses ya, karena dia berada di jalan yang tepat gitulah kurang lebih. Ya itulah tadi suksesnya di earn life itu seperti itu. Kira-kira apakah nyambung jawabannya? Oke, Semakin malam ini agak semakin mengawang-awang. Iya. Ini juga Pak Gatot juga jawab di chat. Nih Pak Gatot mau langsung bicara atau dibacakan? Mungkin langsung bicara aja kali ya. Aduh, terima kasih Mas saya kasih Arief. tempat spesial. Terima kasih. Enggak, kalau saya baca ya dari buku ini ya, intinya begini, sepanjang kita menikmati proses untuk menuju our aspiration gitu ya, aspirasi kita apa, itu sendiri kalau saya simpulkan sukses itu sendiri gitu. Jadi artinya kalaupun kita tidak membandingkan dengan orang lain, benar-benar sesuai dengan apa yang kita tuju gitu ya, terlepas hasilnya apa, itu sendiri merupakan kesuksesan. Karena di dalam bukunya itu di introduction-nya kan ada ya yang namanya Mike kalau nggak salah ya, dia itu calon CEO, kemudian dia dicoba digodok menjadi CEO yang baik, dan ternyata dia sangat appreciate masukan dari orang-orang atau feedback 360 derajat, dan dia tidak menolak apapun yang diberi masukan ya. Misalnya kayak tadi Kak Dipi menerima apapun yang dikritik oleh Pak Satya gitu ya. Jadi dia terima ya. Sambil dia selama 2 tahun dia memperbaiki diri, dan akhirnya memang benar-benar dia merasakan perubahan pada dirinya. Yang dikatakan Kak Dipi tadi bahwa setiap nafas kita menciptakan suatu kita yang baru gitu ya. Itulah konsepnya. Nah, kalau di buku itu kan salah satu yang dia jual adalah yang menurut Marshall Goldsmith adalah the impermanence. Jadi segala sesuatu yang ada di kita miliki di dunia ini semuanya itu nggak ada yang permanen, baik itu yang namanya harta, kekayaan dan sebagainya yang tadi sudah disinggung oleh Kak Dipi gitu, dari kalau nggak salah ada 6 hal tadi ya Kak Dipi ya. Sebetulnya ada 8 hal, 2 hal yang sengaja dia tidak sebut tapi ada di footnote-nya adalah masalah wealth sama health, kesehatan dan wealth, itu nggak disebut sama dia. Tapi 6 hal itulah yang dia sebut dengan 6 fulfillers ya, 6 hal yang dipenuhi ya, relationship dan sebagainya gitu, yang tadi di leadernya di life plan review. Mudah-mudahan bersedia. Bu Indari setuju. Suara Pak Gatot agak putus-putus ya. Oke, saya mungkin ngebaca ulang nih, LPR atau LDR, kata Prof. Agus Fanar. Dan minta Teh Dipi buat ngelidernya. Wah, ini nanti pembicaranya di Telegram ya. Jadi buat
buat teman-teman biar join Telegramnya nih. Semakin ramai kita di Telegram, semakin sering kita ngobrol, semakin banyak nih. Jadi yang bisa kita diskusikan di Telegram. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, baik buat Teh Dipi maupun Coach Teguh. Mungkin Pak Iwan Kusworo yang banyak banget ngasih quote-quote yang sudah ngebaca buku ini. Oke, saya langsung todong nih, karena beliau banyak ini memberikan, oh ini menarik, ini menarik, ini menarik. Nah, mungkin ada yang bisa di-sharingkan nih, atau ingin ditanyakan juga boleh, di-sharingkan juga boleh. Dipersilakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Mas Ari. Saya kemarin waktu bahas buku waktu Mbak Dipi bahas ini di IG Live-nya, saya sebenarnya udah tertarik pengen baca buku ini, cuma nggak tahu waktu itu udah cukup lama. Akhirnya agak lupa, tiba-tiba ini muncul di sesi Brit, akhirnya saya mulai baca dan nggak terasa tadi udah baca sekitar ada 19% lah dari bukunya, udah seperlimanya, hampir seperlimanya sudah saya baca. Cuman ya tadi mungkin saya tertarik yang mengenai two letters tuh yang saya sebut di chat Telegram, juga ada two letters. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita bisa memisahkan antara diri kita saat ini, diri kita yang dulu, yang previous, sama diri kita yang di masa depan, future me lah ibaratnya. Bagaimana kita bisa memisahkan tuh, salah satu caranya adalah dengan metode two letters. Jadi kita nulis surat, seakan-akan ya kayak nulis surat kepada diri kita yang dulu, apa sih sebenarnya hal-hal baik dari diri kita yang dulu yang membuat kita jadi seperti sekarang ini, yang membuat kita menjadi jauh lebih baik seperti sekarang ini. Dan juga apa yang kita lakukan hari ini, present time kita, present me, itu apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai investasi untuk diri kita di masa depan. Dan saya terus langsung reflect dengan pengalaman pribadi saya, apa hal-hal di masa lalu yang sempat saya mungkin yang disebut regret tadi, saya sesali. Karena ada opsi-opsi di masa lalu yang kita merasa, wah dulu coba kalau saya milih A, bukan milih B. Coba dulu saya melakukan hal C daripada hal D. Apa yang bisa terjadi? Mungkin saya akan menjadi lebih baik. Nah, itu hal-hal seperti itu yang coba dihindari. Tapi kita harus melihat bahwa pilihan-pilihan kita masa lalu itu menjadikan diri kita saat ini menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang dulu. Jadi memang comparison yang paling baik adalah bukan comparison bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Kalau membandingkan diri kita dengan orang lain, pasti banyak nggak puasnya, karena hebatnya sekarang di kehidupan karir saya pun ada orang-orang yang umurnya jauh di bawah saya, tapi secara posisi udah jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat kayak itu nggak akan ada habisnya. Jadi kita harus lebih baik kita compare diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu, bahwa kita sekarang lebih baik. Terus dan hari ini apa yang kita lakukan, pastikan itu sesuatu yang akan menjadikan diri kita di masa depan akan jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Itu sih. Cuman pertanyaan saya mungkin lebih itu ya, yang two letters tadi, itu kalau misalkan memang kita dari masa lalu kita ada hal yang baik yang kita merasa saat ini kita udah menjadi orang baik, ada yang bisa disyukuri dari masa lalu. Tapi mungkin ada ya orang yang merasa bahwa kayaknya hidup saya itu nggak pernah ada yang benar gitu. Jadi sehingga saat ini pun saya nggak benar sebagai akibat dari pilihan-pilihan saya masa lalu emang juga nggak benar juga. Nah, itu gimana ya ngatasinya kalau kayak gitu? Kalau ada orang yang merasa hidupnya seperti itu, dan kita di satu sisi sebagai orang yang mungkin harus bukan menasehati ya, mencoba membuka perspektifnya dia supaya bisa melihat hal-hal yang membuat dia lebih bersyukur dengan apa yang dia punya saat ini. Itu mungkin pertanyaan saya. Wah, Terima kasih. spesial nih, istimewa. Sudah sharing langsung bertanya, dan pertanyaannya ini bagus banget ini menurut saya nih, keren. Dan yang paling pas kejawab ini Coach Teguh, karena gimana caranya atlet yang udah
gagal bisa melewati masa lalu. Nah, ini pas banget ini. Jadi luar biasa hari ini saya langsung nih, saya persilakan Coach Teguh buat ngejawab pertanyaan dari Pak Iwan. Dipersilakan Coach Teguh. Iya, baik. Terima kasih. Ya, benar. Banyak istilah atlet gagal ya. Jadi, saya juga menangani banyak sekali atlet yang merasa itu. Kalau di dalam metode latihan panahan itu kan biasa kita memang membiasakan untuk membuat jurnal. Nah, baik itu jumlah tembakan, skor perkenaan, atau hal-hal yang misalnya kamu menemukan pelajaran apa hari ini, langsung catat biar nggak lupa. Nah, dari hal itu kita membangkitkan kepercayaan diri bahwa atlet kamu ini masih punya potensi. Ini kita bisa melihat dari catatan-catatan itu. Loh, kamu minggu kemarin nih skornya segini, sekarang kamu skornya udah naik loh, kamu lebih baik loh. Terus misalnya saya sering membuat rekaman ya, atlet lagi nembak saya video, nih kamu bulan lalu tangan kamu masih nggak bener, sekarang udah bener. Bulan lalu kamu 100 tembakan saja sudah menyerah, sekarang 120 tembakan masih bisa senyum-senyum. Artinya dengan data, akhirnya kita meyakinkan atlet itu dengan data, baik data dari pelatih maupun apa yang dia catat sendiri. Maka memang saya selalu menyarankan atlet itu untuk membuat jurnal, karena semua atlet dunia punya jurnal gitu, bikin blog, bikin quote dan lain-lain. Artinya kan mereka selalu terbiasa menulis. Nah, ini bisa memaksimalkan effort dari si pelatih. Kalau saya melihatnya pelatih ini jadi pakai itu sebagai senjata untuk meyakinkan atlet-atlet yang merasa wah saya udah nggak bisa maju nih atau lain-lain. Kira-kira itu Mas Ari. Oke, jurnal ya. Ternyata di sini juga banyak yang udah jago bikin jurnal. Jadi banyak atlet di BRIT ya. Pak Gatot bikin jurnal, Teh Dipi bikin jurnal. Ada juga Teh Indari ini yang hari ini muncul. Guru saya juga bikin jurnal. Atau ada yang ingin menambahkan? Teh Dipi ingin menambahkan? Silahkan. Iya, terima kasih. Dalam hal ini saya justru teringat dengan buku lain ya. Kemarin tuh baru baca Bittersweet dari Susan Cain, dan di situ beliau menyampaikan bahwa buku-buku self improvement ataupun teori-teori yang disampaikan, saran-saran di buku-buku self improvement ini punya batasan. Ini ada kemungkinan nih, saya pikirnya begitu. Ketika seseorang mengingat masa lalunya dan dia sulit menemukan apa sih yang bagus dari masa lalu aku, harus dicek dulu. Apa jangan-jangan ini bagian dari trauma. Nah, kata Susan Cain, kita nggak bisa melewati si batas itu, karena kalau sudah sampai di situ, itu harus ditangani dibantu oleh yang memang ahlinya untuk dia bisa menguraikan masa lalunya itu dan lain sebagainya. Begitu barangkali Kak Iwan, ada satu perspektif gitu di situ. Wow, itu ya, udah lengkap ya. Oke, ini udah ada lagi yang angkat tangan, udah makin hot. Kita masih punya 7 menit ya. Karena saya ingat sama Pak Satya jadi aware dengan wah, sekarang sudah jam berapa ya? Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Ihsan, dipersilahkan mau bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa biar langsung bisa dijawab. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Coach Teguh, yang tadi mengenai jurnal, terutama dalam bidang panahan. Ini sedikit cerita, saya lagi konsen tentang bagaimana membangun pendidikan yang bisa merubah, terutama untuk tingkat dasar, ya SD misalnya, kemudian tingkat menengah, SMP, dan SMA. Nah, itu kalau menurut Coach Teguh, bagusnya seperti apa ya, apabila seperti journaling dan keberhasilan itu dibuat dari sejak anak-anak, atau apakah memang itu hanya cocok untuk yang sudah dewasa, atau kata tadi yang dikatakan oleh Pak Satya hanya untuk CEO gitu. Nah, itu kalau apabila misalnya level anak-anak itu mulainya usia berapa dan kondisinya seperti apa sehingga saya bisa membuat jurnal yang
seperti tadi yang diharapkan. Terima kasih Coach. Oke, Saya- langsung boleh dijawab. saya jawab Mas langsung. Teguh. Oke. Ya, kalau menurut hemat saya memang harus sedini mungkin ya berlatih untuk menulis, untuk membuat jurnal. Karena yang saya alami ketika atlet saya sering menulis, dia bisa dengan lugas menceritakan masalahnya kepada saya gitu. Jadi saya langsung, oh oke, ini daripada yang jarang nulis dia sulit diem aja, saya juga akhirnya menebak-nebak nih. Ini salahnya ada di sisi teknik kah, di sisi fisik kah, atau di sisi mentalnya. Tapi anak-anak yang terbiasa menulis, sesederhana apapun bentuk tulisannya, dia berlatih untuk lebih mudah mendeskripsikan masalahnya. Itu yang pengalaman saya. Jadi sedini mungkin bisa dilakukan. Itu. Oke, sudah cukup jelas ya, Pak Ihsan ya. Wah, memang Jelas, ya. Ya, oke, kemampuan saya bisa menulis penting banget ya. Dan ternyata buat meningkatkan skill fisik atlet juga perlu menulis. Aduh. Oke, nah ini udah tinggal 4 menit lagi. Ini ada mungkin Pak Bun kok nggak kedengeran lagi suaranya? Masih ada di ruangan ini apa enggak Pak Buntoro? Terkait kesiapan mungkin juga bisa menceritakan ya, kemarin kita yang kunjungan ke Emak, beliau menyimak nggak ini ya? Atau nanti ke saat after party? Karena Pak Bun saat after party biasanya aktif. Saya tertarik buat ngomongin penulis ya, saya tertarik buat ngasih panggung Teh Indari mungkin ya, sharing bagaimana, karena bisnisnya menulis nih. Nah, kita perlu sebetulnya mendapatkan ilmu dari Teh Indari nih. Nah, boleh ya? Boleh teman-teman ya, izin ya, saya spotlight Teh Indari. Boleh dong. Silakan Teh Indari. Yeay. Bagian mananya nih? Oke. Gimana sih biar kita bisa mulai menulis gitu Teh ya? Atau bagian nulis kita jurnal butuh nulis ya? Gimana untuk Butuh nulis memperkuat bersama ya? Saya tadi agak telat masuk ke sini ya, kayaknya telat sekitar 20 menit. Saya ketemu dengan salah satu coach di Jakarta, meeting Zoom juga. Lalu kemudian beliau bertanya kepada saya, apa sih yang membuat Teh Indari ini selama belasan tahun fokus di dunia penulisan. Ya, terus saya sih bilang kayak gini, karena saya ngerasa bahwa dampak menulis itu sangat terasa untuk hidup saya. Dan saya ingin membagikan dampak itu kepada orang lain yang dia mungkin belum merasakan dampak menulis untuk hidupnya. Memangnya kenapa Teh gitu dengan dengan kehidupannya Teteh. Saya cerita bahwa saya lahir dari keluarga yang serba kekurangan, lalu kemudian juga dibesarkan dalam kondisi broken home, lalu tapi yang membuat saya selamat ya dalam kehidupan saya adalah karena saya menumpahkan sampah hati dan pikiran itu melalui tulisan. Jadi orang mungkin lihatnya waktu kecil itu orang mengingat saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, Indari itu adalah orang yang supel, yang ceria. Padahal sebetulnya saya menangis itu pada saat menulis. Ya, kesel, kecewa saya tumpahkan melalui nulis, dan saya bilang bahwa ternyata yang menyelamatkan saya itu adalah aktivitas saya menulis setiap hari. Ya, dan itu yang ingin saya bagikan kepada para ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, terutama saya memang konsennya di ibu-ibu. Bu, salah satu healing paling murah untuk kita semua itu sebetulnya bukan belanja, bukan juga jalan-jalan atau pergi kemana-mana ya. Dan itu sebetulnya bisa lebih banyak uang yang harus keluar. Tapi ternyata healing paling murah, paling mudah, dan itu juga bisa menyelamatkan lebih banyak dari sisi hidup kita, itu adalah menulis. Itu yang membuat saya sampai sekarang merasa menulis itu wajib dilakukan oleh semua orang. Apakah dia profesional atau dia tadi juga ada berkarir di olahraga gitu ya, atau dimanapun, apalagi ibu rumah tangga gitu yang memang kegiatannya cuma sumur dapur kasur. Salah satu caranya itu adalah dengan menulis untuk healingnya. Itu aja sih, Mas Hari. Thank you. Waduh, healing yang murah ya. Jadi di Bread kita sering baca buku, jadi mulai ada kebiasaan baru nih mestinya, sering menulis. Baik, terima kasih Teteh. Sama-sama. Udah 21.20.
kita akan close sesi ini, nanti akan ada after party, tapi sebelum kita close, ini mungkin final statement dari Teh Dipi maupun dari Coach Teguh terkait dengan pembahasan buku The Earned Life. Saya mulai dari Teh Dipi dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Dipersilakan Teh Dipi. Ya, terima kasih. Untuk closing statement, ada di buku ini satu hal yang disebutkan oleh Marshall Goldsmith berkaitan dengan leader. Dia bilang bahwa dia itu ingin mengajak atau membimbing para leader di dunia, CEO-CEO yang menjadi klien dia, yang dibimbing oleh dia untuk menjadi, disebut apa ya, servant leader kalau nggak salah. Jadi seorang pemimpin yang mempunyai semangat untuk melayani, kurang lebih seperti itu. Siapa yang dilayani? Stakeholder. Siapa stakeholder dalam definisi Marshall Goldsmith? Itu bisa luas banget, termasuk employee-nya gitu. Dalam artian seorang leader di kacamatanya Marshall Goldsmith adalah seorang coach. Dan di buku ini ada chapter, nanti kalau rekan-rekan semua membaca sendiri bukunya, di mana ternyata orang-orang itu banyak juga yang enggan atau tidak mau, atau ada budaya di mana meminta tolong itu rasanya banyak hal gitu ya. Dimulai dari merasa kemudian nanti takut dianggap tidak mampu mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada satu quotes di buku di mana Marshall Goldsmith mengutip dari Lao Tzu, insight tentang leadership. A leader is best when people barely know he exists. When his work is done, his aim fulfilled. They will say we did it ourselves. Itu rasanya hangat banget membacanya karena saya sendiri merasa dibantu dan kedepannya tetap butuh yang namanya di coaching sama rekan-rekan yang lebih senior, yang sudah lebih berpengalaman, yang lebih wise, dan alangkah bahagianya, senangnya melihat lingkungan gitu, melihat satu situasi di mana para leader dan orang-orang yang ada di jajaran atas punya hati yang demikian gitu, punya semangat coaching gitu. Dan seperti apa yang tadi sudah disebutkan di quotes-nya Lao Tzu ini. Titipan, jika berminat membeli bukunya, ya belilah. Karena saya membawa brand. Bisa sempat jualan ya. Bercanda. Serius, Mas Fahrudin ya ada nggak? Nggak ada ya Mas Fahrudin ya? Itu aja Mas Ari, terima kasih. Terus nggak apa-apa kok. Belilah di Peri Plus. Siapa tahu saya di-endorse juga. Oh iya betul. Baik, terima kasih Teh Dipi. Selanjutnya ke Coach Teguh, dipersilakan closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan malam ini, sangat mencerahkan buat saya pribadi ya. Artinya dari diskusi ini saya juga ada semangat lagi untuk saya akan nulis lagi nih. Yang jelas dari isi ini bahwa sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini, bahwa untuk mencapai sebuah tujuan kita perlu proses. Dan proses yang efektif itu adalah proses yang punya aturan, punya sequence, atau punya struktur. Biarkan kita orang-orang yang dulu belajarnya otodidak, belajarnya cabut kiri kanan, nah kita mencoba membuat struktur yang baik untuk anak-anak kita ke depannya, sehingga mereka bisa lebih cepat lagi belajar, lebih efektif lagi belajar, dan tentunya lebih optimal lagi dalam memberikan manfaat diri. Untuk buku ini saya sangat cocok ya apa istilahnya. Oh ini plek banget gitu ya, jadi lebih terstruktur, lebih key point-nya sebetulnya ABCD gitu. Itu lebih membuat saya mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan saya lakukan ke depan. Terima kasih juga untuk panitia, untuk Teh Dipi, terima kasih sudah mengundang
saya bisa ketemu dengan teman-teman hebat semua di sini. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan silaturahmi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Coach Teguh. Ya. Nah, tadi udah lengkap ya, udah lengkap dari awal TechDP mereview, kemudian dikomentarin oleh Coach Teguh, dan ternyata saya masih ada tugas buat merangkum, tapi rangkuman saya sebentar aja. Saya ingin menampilkan satu slide yang saya ambil dari Instagramnya Coach Teguh. Waduh, rilis adalah saat berpisahnya Arrow dengan pemanah. Wah, ini berarti action ya. Maka lepas kalian dengan cara yang terbaik. Waduh, ini saya kok ngena banget ini ya. Selain quote-nya TechDP, cinta itu investasi ya. Oke. Baik, sudah selesai acara pada hari ini. Tapi setelah ini ada after party. Kalau ada pertanyaan tambahan yang tadi mungkin belum terbahas di kolom chat, nanti kita masih bisa ngobrol. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Pak Gatot sebagai yang punya acara. Dipersilahkan Pak Gatot. Baik, terima kasih Mas Ari atas moderasinya yang keren banget. Dan mohon maaf nih, ternyata internet di tempat saya sedang tidak stabil. 2 kali tadi saya terpental keluar, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan suara saya jelas Mas Ari sekarang ini, atau putus-putus. Bisa didengar suara saya? Jelas. Jelas. Halo. Tapi agak putus. Oh, oke, baik. Ya, saya nggak perlu berpanjang lebar karena buku ini ternyata memang sangat dalam ya. Jadi tidak cukup kalau kita bahas hanya sampai jam 21.30, tapi intinya saya banyak belajar dari TechDP maupun Coach Teguh ya, dan terutama tadi sebetulnya ada pertanyaan yang sebetulnya menggelitik gitu ya, mengenai 2 hal di shooting line tadi. Jadi nggak apa-apa, tapi intinya saya sudah banyak sekali tercerahkan karena intinya kalau Kak Dipi tadi membahas mengenai bukunya, kalau Coach Teguh ini langsung ke prakteknya gitu ya. Jadi saya membayangkan yang 2 hal itu dari 9 latihan mental, keterampilan mental, dan 2-nya itu di syuting lainnya. Wah, pasti keren banget. Baik, saya tutup acara ini dan insya Allah kita jumpa di pekan depan tanggal 3 Februari dengan judul buku Irrational yang akan membahas Mas Emil. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.